lokasi bersejarah masa konflik Aceh yang telah berhadir dan juga warga kota Banda Aceh. Sore hari ini kita melaksanakan kembali kegiatan rapat tilang yang beberapa tahun yang lalu pernah kita lakukan dengan tujuan agar ingatan kita tentang apa yang terjadi selama konflik di masa konflik antara Gerakan Aceh Merdeka melawan pemerintah Indonesia itu dapat sama-sama kita abadikan dalam ingatan kita bersama, karena hal ini sangat penting sebetulnya. Sejarah adalah suatu yang memberi kita inspirasi, memberi kita pandangan-pandangan agar ke depan kita bisa membangun, bisa hidup dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, lokasi kita pertama ini adalah lokasi di mana terjadinya peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggal dunia tokoh Aceh pada saat itu, yaitu almarhum Tengku Johan. Kejadian itu terjadi pada tanggal 10 Mei tahun 2001 pada hari Kamis malam Jumat, tepat saat beliau baru selesai mengikuti salat berjamaah di Masjid Raya dan kemudian berjalan pulang ke arah rumah beliau di Jalan Syekh Mudawali. Kira-kira sekitar 50 meter beliau berjalan keluar dari masjid. Lalu ada sekelompok orang yang menembak beliau hingga tewas, 3 peluru menembus kepalanya. Jadi pada waktu itu maghrib, saksi-saksi yang diperiksa polisi belakangan juga menyatakan bahwa ada informasi yang simpang siur. Sebagian saksi menyatakan pelakunya mengendarai sepeda motor, sebagian lagi mengatakan ada yang mengendarai mobil. Jadi sampai sekarang informasinya masih belum jelas. Jadi peristiwa ini termasuk kasus yang tidak terurai hingga sekarang. Tidak jelas siapa yang kemudian bisa diungkapkan publik yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Almarhum Tengku Johan ini pada saat itu adalah ketua DPD Golkar Aceh, dan beliau memang tokoh Aceh yang sebelumnya pernah menjabat juga tahun 87 sampai 92 sebagai wakil gubernur, dan kemudian tahun 97 hingga 99 beliau adalah ketua DPRD Provinsi Aceh. Dulu namanya bukan DPR tapi DPRD Provinsi Aceh, DPRD tingkat 1. Nah, beliau termasuk pada waktu itu masih menjadi anggota MPR RI saat beliau terbunuh. Ya, karena waktu itu kan masih ada proses peralihan antara sistem yang di masa Soeharto sampai ke proses pasca reformasi. Jadi beliau waktu itu masih menjabat. Dan sebetulnya kejadian yang menimpa beliau ini kelihatannya dari laporan-laporan jurnalistik yang ada merupakan suatu proses peristiwa yang merupakan serangkaian peristiwa yang waktu itu terus-menerus terjadi dan menargetkan tokoh-tokoh Aceh. Sebelumnya di bulan September itu terjadi penembakan terhadap Rektor UIN Aradiri, dulu IAIN namanya, Profesor Safwan Idris. Pada bulan September tahun 2000 itu terjadi penembakan beliau. Dan sebelumnya juga ada pembunuhan terhadap anggota DPR RI Tengku Nasruddin Daud, dan juga ada terbunuh seorang tokoh Aceh, Jafar Siti Hamzah di Medan. Jadi ini merupakan rangkaian beberapa kejadian, dan lokasi ini merupakan peristiwa yang kesekian kalinya terhadap tokoh Aceh. Ya, jadi waktu itu banyak analis atau pengamat menyatakan bahwa ini pasti ada kaitannya dengan dinamika konflik yang terjadi. Namun hal itu sampai sekarang tidak bisa dibuktikan dengan jelas, karena polisi sampai sekarang tidak menyelesaikan pengusutan kasusnya sampai menemukan tersangkanya. Jadi memang kasus masih sampai sekarang dinyatakan sebagai kasus yang tidak terselesaikan. Namun demikian, kenapa kita penting untuk mengingat itu, karena upaya untuk melakukan upaya mengingat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa konflik itu sampai sekarang belum
dilakukan dengan serius oleh pemerintah. Bisa kita lihat bahwa beberapa kasus itu catatan-catatan sejarah, baik itu dalam buku-buku pengajaran sejarah di sekolah misalnya, sampai kemudian juga upaya-upaya lain yang mungkin membuat buku-kah atau catatan-catatan di dalam lokasi-lokasi tumingan itu sampai sekarang belum ada. Padahal penting sekali generasi muda tahu bahwa perdamaian yang kita nikmati sekarang ini bukan sesuatu yang bisa diraih dengan mudah, karena telah sebelumnya terjadi proses yang mengakibatkan pertumpahan darah yang begitu banyak. Ya, jadi generasi muda dengan mengetahui hal semacam ini akan bisa lebih menghargai proses perdamaian dengan mengisinya dengan hal-hal yang positif. Ya, jadi ini sebetulnya kita nikmati setelah sebelumnya ada upaya dari para pendahulu kita yang mengorbankan jiwa, darah, keringat, air mata dan sebagainya, sehingga kita sekarang dalam keadaan damai menjalani hidup, sehingga sudah sepatutnya kita menghargai apa yang menjadi masalah itu. Ya. Saya kira ada baiknya kita pada saat ini, saat kita mengunjungi lokasi ini, kita juga sama-sama berdoa. Mari kita mendoakan almarhum dan para tokoh-tokoh yang dahulu telah berjuang dan kemudian mendahului kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa akrim lahum wabdilhum daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawzan khairan min zawzihi. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa la